Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Mohon maaf Bapak ya mengganggu waktunya sebentar. Iya. Kebetulan di pendidikan guru penggerak ini saya ada tugas terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin tidak lama Pak, waktunya sekitaran 20 menitan untuk berbincang-bincang atau sharing-sharing Bapak terkait sebagai pimpinan di sekolah ini. Dan saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana dalam menyikapi tentang pengambilan keputusan dalam situasi dilematis. Situasi dilematis. Iya, dalam situasi dilematis. Mungkin bisa dimulai ya Pak untuk pertanyaan yang pertama. Bapak selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya sebagai pemimpin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan-bujukan moral, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa yang terlambat tapi punya niat baik untuk tetap masuk sekolah, atau biasa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Barangkali begitu. Iya, baik. Untuk soal yang kedua, nah selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk melakukan pengambilan keputusan di sekolah saya ini, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan di sini di sekolah ini dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Berdiskusi apa pertimbangan semua sisi dari masalah dan dampak sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya, barangkali itu. Iya, baik Pak. Untuk soal yang ketiga, nah ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan di sekolah kami biasanya satu, langkah-langkahnya adalah mengumpulkan semua informasi yang terkait. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Dan yang ketiga, pertimbangan dampak keputusan untuk semua orang, lalu berdiskusi dengan tim. Setelah itu ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, lalu kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan itu. Jadi ada 6 langkah-langkah ya Pak yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika termasuk konflik kepentingan antar pihak-pihak yang terlibat, tekanan
dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh pihak lain. Nah, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau melihat ini, saya tidak selalu punya jadwal, tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah-langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Tidak ada jadwal tertentu ya tidak Pak? Ada jadwal. Waktunya fleksibel. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika? Faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ya? Iya. Yang dapat mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan, dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan dan mediator lah dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan atau dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah, juga memudahkan proses keputusan itu. Ya, jadi ada tim tertentu ya Pak Ya, untuk membantu Bapak selama ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, satu lagi. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan di lingkungan etika? Ada pembelajaran yang kita ambil dari pengalaman cara mengambil keputusan dilema etika ya. Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Juga belajar bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Barangkali begitu Bu, mohon maaf. Semoga Ibu puas. Ya baik Bapak, terima kasih. Semua pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak dengan baik. Bapak bisa sharing-sharing kepada saya mungkin nanti pada saat mengambil keputusan. Ya, siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali pengalaman Bapak yang sudah di-sharing kepada saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Kebetulan di pendidikan guru penggerak ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin tidak lama ya Bu, kurang lebih 15 menit untuk berbincang-bincang atau sharing-sharing terkait Ibu selama ini menjadi seorang pimpinan di sekolah. Dan di sini saya berharap Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya, kemudian bagaimana dalam menyikapi dalam setiap pengambilan keputusan dalam situasi yang bersifat dilematis. Bagaimana Bu, sudah siap? Ya. Nah, untuk pertanyaan ke-1 ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan berat? Biasanya saya mengetahui itu yaitu lewat penerapan pembiasaan di sekolah. Karena ternyata sejauh ini ketika kita menerapkan pembiasaan di sekolah,
ada pro dan kontra, dan ada kasus-kasus kecil, misalnya ke pribadi anak sendiri yang ternyata setelah diamati itu sangat berbeda dengan kebiasaan di rumah sehari-hari. Jadi kebiasaan ya yang terjadi, ada perbedaan kebiasaan di sekolah dengan kebiasaan di rumah. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama kita mengkomunikasikannya dulu dengan pihak terkait, lalu mempertimbangkan baik dan buruknya, dampaknya bagaimana, lalu jadi berdiskusi dengan rekan sejawat, atau kalau sangat butuh misalnya saya pun mengambil dari pihak atas dari pengelola maupun penanggung jawab. Berarti sebisa mungkin diselesaikan dulu di dalam sekolah ya, lingkungan sekolah sebelum kita bantuan di luar sekolah. Baik. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pastinya yang pertama, langkah-langkahnya pertama mengumpulkan dulu semua informasi terkait, lalu mengidentifikasinya, lalu juga mempertimbangkan semua dampaknya, bagaimana apabila kita mengambil keputusan tersebut itu sudah mencapai kesepakatan atau tidak. Lalu untuk selanjutnya membuat rencana untuk pengambilan keputusan tersebut. Baik, jadi itu ya langkah-langkahnya. Berarti ada 6 langkah ya Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etikal? Ya, tentunya berkomunikasi secara transparan, lalu mengikuti prosedur yang sesuai, yang tidak bertentangan, akhirnya menemukan jalan tengah. Jadi sebelum pengambilan keputusan kita diskusikan, komunikasikan, sampai akhirnya kedua belah pihak menyepakati keputusan tersebut. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Tentunya kalau tantangan dari berbagai macam tantangan dari dalam maupun luar pasti ada tekanan kepada personal maupun kepada instansi, karena tidak semua pengambilan keputusan itu tidak semua orang itu bisa menerimanya. Pasti ada tantangan-tantangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa nih yang Ibu jalankan selama ini? Sejauh ini tidak ada jadwal, karena alhamdulillah sejauh ini juga kasus-kasus dapat diminimalisir oleh pihak sekolah. Tapi apabila ada kasus, saya langsung menyelesaikannya sebisa mungkin, secepat mungkin langsung bisa menyelesaikannya. Ya, alhamdulillah. Berarti ya Bu, belum ada apa ya, istilahnya belum ada bantuan dari luar sekolah. Jadi selama ini bisa menangani kasus itu oleh pihak-pihak sekolah. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Jelas ada. Yang pertama rekan sejawat, lalu penanggung jawab. Pokoknya sebisa mungkin diselesaikan oleh warga sekolah dulu. Kalau atasnya pasti ada. Kalau misalkan kita pengelola rekan kerja dan penanggung jawab sedikit mengalami kesulitan, pasti saya akan terlebih dahulu ke ketua Himprodi. Berarti diusahakan dulu nih
diselesaikan oleh pihak Iya. sekolah dulu ya. Nah Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan pamungkas satu lagi. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Rupanya pembelajaran bagi kami yaitu harus berkomunikasi secara transparan, lalu mempertimbangkan segala bentuk keputusan, tidak boleh seberat sebelah atau sebelah pihak, dan memikirkan dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Wah, luar biasa sekali jawaban Ibu ya. Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, sudah terjawab semua, alhamdulillah. Ibu terima kasih atas Ya, waktunya, sama-sama. sudah berkenan ada waktu dengan saya yang bisa sharing-sharing, sangat bermanfaat sekali. Semoga kedepannya kita bisa terus menjalin kolaborasi ya Bu untuk kedepannya. Dan semoga Pak Umi Tahu Iman selalu sukses di Amin. sekolahnya, anak-anak juga terus berkembang dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.